Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga semuanya hari ini tentunya sehat semua untuk mahasiswa semester kedua. Di pertemuan ke-10 ini saya akan memberikan elaborasi dulu berkaitan dengan materi pertemuan 9 tentang aliran-aliran relativisme, ya, karena yang kemarin mungkin videonya belum bisa dipahami. Untuk yang ini saya akan menyampaikan teori relativisme itu lebih dikenal dengan teorinya Rinwin, menyatakan bahwa ada 3 aliran kritik sastra, yakni relativisme, absolutisme, dan perspektivisme. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Kemudian, ini gambarnya Pak Rene Welek. Nah, ini Mas Freddy nyari, tidak tahu ini sudah meninggal atau belum, nanti silakan dicari kalau ini sudah meninggal. Oke, menurut Rene Welek itu menyatakan bahwa ada 3 aliran kritik sastra. Ada relativisme, absolutisme, dan perspektivisme. Nah, relativisme itu merupakan paham penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terbitnya karya sastra. Penilaian karya sastra tidak sama di semua tempat dan waktu. Jadi, kalau saudara mau melakukan pendekatan itu, jadi ketika saudara membaca novel, ketika saudara membaca cerpen, ketika saudara membaca puisi, ya, siapa penulisnya dan latar belakangnya. Intinya seperti itu. Tempat intinya kalau saudara baca puisi Balai Pustaka angkatan 1920, nah saudara akan membaca, temanya seperti ini, alur yang disampaikan oleh penulis seperti itu. Kemudian paham ini berkaitan bahwa nilai karya sastra melekat pada karya itu sendiri. Jadi nilai karya sastra itu bisa dilihat dari karya sastra itu sendiri. Kemudian bila karya sastra dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat dan periode tertentu, karya sastra dapat bernilai di zaman yang dianggap baik. Jadi ketika saudara itu membedakan antara puisi angkatan 1920, 1930 dan 1945 jelas berbeda. Mungkin lebih indah yang 1945 atau 1965. Terus selanjutnya ini ada aliran 1, relativisme subjektif. Kritik sastra literalnya ada 2, relativisme budaya. Kalau subjektif berarti saudara mengamatinya, ini atau karya sastra ini bagus menurut saya, tapi belum tentu bagus menurut orang lain. Kemudian menurut kritik sastra ada seni budaya. Nah, ini ada kebudayaan yang diangkat dalam karya sastra tersebut. Nah, relativisme subjektif, kebenaran moral tergantung pada masing-masing individu ini. Baik tidaknya cerpen, baik tidaknya novel, baik tidaknya drama dan lain-lain itu dia diukur secara subjektif. Kemudian kalau relativisme budaya, kebenaran moral tergantung pada budaya yang terdapat di tengah masyarakat. Kalau menurut saudara itu maling kundang, ya itu orang yang tidak berbakti kemudian dikutuk lah, itu menurut budayanya memang bagus lah, itu dikutuk jadi batu atau apalah, itulah budayanya mengangkat itu baik apa tidak baik seperti itu dari kebenaran moral. Kemudian selanjutnya ada paham reaksi terhadap penilaian karya sastra, menganut paham absolutisme. Ya, yang absolutisme itu, ini saya buka dulu PPT-nya. Ini
Kalau paham absolutisme itu, jadi ada pandangan. Itu tadi yang relativisme ada dua, subjektif ya sama budaya, dan moral budaya. Nah, dari kedua itu saudara tinggal memilih mana sekiranya sastra yang menurut saudara itu baik atau kurang baik. Ketika saudara nanti mengajar di MTS, saudara mengajar di SMP, saudara mengajar di SMA, saudara mengajar di Alia, saudara akan bisa membedakan mana sastra yang baik untuk siswa SMP dan mana puisi atau karya sastra yang baik untuk SMP sama SMA. Itulah mengapa materi kritik sastra secara relativisme ini diberikan kepada saudara sebagai calon pendidik, yaitu fungsinya. Kalau absolutisme adalah pandangan bahwa kebenaran atau nilai dalam realitas objektif nyata, final dan abadi. Jadi ketika saudara itu menilai puisi ini, oh menurut saya ini memang benar, keadaan di zaman tersebut memang seperti itu. Terus yang kedua, absolutisme adalah keyakinan bahwa hanya ada satu penjelasan objektif yang yang tepat dan tidak berubah tentang realitas. Jadi ketika ada masalah atau ada perbedaan pandangan orang yang menulis puisi antara 1920-1933. Nah, itulah cara pandangnya orang itu bersifat absolutisme. Nah, dalam pengertian absolutisme itu dilawankan dengan relativisme atau subjektisme. Ketika absolutisme dalam teori politik adalah rezim yang berkuasa mutlak. Ya, itu jelas. Jadi absolutisme itu berarti nilai asli, absolut. Jadi keasliannya yang ditulis oleh seorang penyair itu tidak lepas dari keadaan yang terjadi pada zaman tersebut. Terus yang selanjutnya, dalam pengertian tersebut, orang dituntut untuk setia dengan seorang penguasa atau kelas yang berkuasa tanpa mempersoalkannya. Terus keempat, absolutisme dalam metafisika mengenai sang absolut, khususnya mengenai filsafat dari seorang tokoh bernama Bentley. Jadi ada empat aspek ini yang mempengaruhi kritik sastra secara absolut. Ada realistis absolut sama perspektif. Nanti saudara tinggal. Jadi tiga itu nanti wajib dikaitkan. Ketika saudara mau membicarakan tentang absolutisme, berarti ya objeknya seperti ini. Misalkan sekarang saudara saya suruh untuk menulis tentang karya sastra berkaitan dengan ekonomi. Nah, otomatis saudara cara menulisnya itu pun berbeda. Oh, ini lebih asli karya saya, lebih asli tema saya, yang seperti itulah. Inilah yang disebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau videonya itu singkat, ya padat, karena kalau lebih dari 15 menit atau 20 menit itu videonya agak panjang di atas 1 giga. Makanya untuk itu saya jelaskan yang secara singkat. Kalau bingung atau masih ada yang tidak dipahami, nanti bisa WA atau nanti saya jelaskan. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.